Ada satu informasi penting yang ingin saya beritahukan khususnya untuk warga DKI Jakarta, bahwa sekarang Jakarta sedang melakukan revisi dari RPJMD. RPJMD itu apa? RPJMD itu adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi kalau misalnya Anda maju jadi gubernur atau jadi kepala daerah, Anda kan pasti berjanji itu. Anda pasti punya janji politik. Selama 5 tahun Anda akan mengapain aja. Nah, setelah Anda terpilih, nanti janji-janji Anda itu Anda akan masukkan ke dalam dokumen yang namanya RPJMD. Masa berlakunya 5 tahun. Jadi, untuk mengukur apakah seorang pemimpin pejabat publik itu dia itu amanah, apakah dia menuntaskan janjinya, ya melalui RPJMD itu. Apakah target-target yang dalam RPJMD itu sudah dituliskan akan diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Nah, sekarang sedang terjadi revisi RPJMD yang dilakukan oleh Pak Anies dengan juga DPRD. Nah, salah satu isu yang penting untuk kita soroti adalah hilangnya kata normalisasi dalam RPJMD. Jadi, dalam menangani banjir, Gubernur percaya bahwa kita harus melakukan yang pertama naturalisasi, normalisasi, dan juga pengendalian banjir melalui pembuatan waduk. Nah, kalau Pak Anies kan waktu itu mempunyai konsep untuk menuntaskan banjir dengan cara naturalisasi. Naturalisasi bedanya apa sih dengan normalisasi? Naturalisasi itu bedanya dengan normalisasi adalah naturalisasi itu semacam dia membangun suatu ruang hijau di pinggiran sungai, lalu nanti kalau nanti sungainya meluap, nanti akan diserap dengan ruang hijau yang ada di pinggiran sungai. Tapi yang kontradiktif yang dijanjikan oleh Pak Anies adalah Pak Anies tidak mau melakukan penggusuran. Itulah yang diingat oleh warga. Itulah yang membuat beliau salah satunya terpilih. Beliau ingin melakukan diferensiasi dengan gubernur sebelumnya dengan cara tidak ingin melakukan relokasi kepada warga mereka yang ada di bantaran sungai. Akibatnya adalah pembebasan lahan dilakukan dengan sangat lambat. Akibat lambatnya pembebasan lahan ini, akhirnya pemerintah pusat tidak bisa melakukan normalisasi dengan tuntas. Dimana kalau kita menggunakan normalisasi ataupun naturalisasi sekalipun, tetap harus ada yang direlokasi, ya kan? Naturalisasi mereka yang tinggal di bantaran sungai pasti akan direlokasi untuk dibuka ruang terbuka hijau. Untuk normalisasi digunakan untuk pelebaran sungai dan juga dilakukan pembangunan konstruksi di pinggiran sungai agar air tidak meluap. Jadi sebenarnya dua-duanya itu butuh relokasi. Jadi salah kalau kita berpikir bahwa naturalisasi itu tidak perlu relokasi warga masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Nah, sekarang kata normalisasi tersebut sudah tidak ada dalam RPJMD. Apa artinya? Artinya adalah mungkin Pak Anies tidak ingin memprioritaskan pengendalian banjir dengan menggunakan normalisasi. Dengan begini artinya pertama akan menghambat pemerintah pusat. Ya, karena pemerintah pusat tetap memiliki konsep untuk melakukan pengendalian banjir dengan cara normalisasi. Jadi dalam melakukan pengendalian banjir itu tidak hanya tugas Pemprov DKI Jakarta, tapi juga tugas dari pemerintah pusat. Nah, beda kewenangannya di mana? Jadi kalau kita lihat, kalau kita melakukan normalisasi sungai, maka tugasnya Pemprov atau pemerintah daerah dalam hal ini DKI Jakarta adalah dengan melakukan pembebasan lahan di bantaran sungai. Sedangkan kalau pemerintah pusat itu ingin melakukan normalisasi, maka dia pembangunan konstruksi. Jadi kewenangannya berbeda. Pemerintah pusat melakukan pembangunan konstruksi di sungai, melebarkan sungai, sedangkan pemerintah daerah memiliki tugas untuk melakukan pembebasan lahan. Pada zaman gubernur sebelumnya ini hal ini dijalankan. Tapi karena zamannya Pak Anies ini mungkin punya prioritas lain, yaitu punya program yang namanya naturalisasi, maka normalisasi tidak berjalan dengan baik di zamannya Pak Anies dan sekarang dihilangkan. Dengan dihilangkannya ini di RPJMD, maka ini tentunya akan menghambat pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi. Kedua, efeknya adalah warga masyarakat DKI Jakarta tidak akan menikmati pengendalian banjir yang tuntas. Dalam menuntaskan masalah banjir di ibu kota, mau tidak mau harus melakukan normalisasi. Ya.
Karena kita membutuhkan sungai yang cukup lebar agar kita bisa menerima aliran air dari hulu ke Jakarta, gitu ya. Sungai-sungai yang ada di Jakarta ini harus memiliki lebar yang cukup besar sehingga bisa menampung air dalam sungai sehingga tidak meluap dan akibatnya banjir. Nah, tentu yang rugi adalah masyarakat DKI Jakarta, ya. Seperti yang tadi sudah pernah dikatakan oleh Bro Justin sebenarnya dalam rilis yang dikeluarkan oleh PSI, bahwa kalau kita tidak melakukan normalisasi, hal ini akan mengakibatkan banjir kepada warga masyarakat. Jadi menurut saya, tolonglah kembalikan lagi program normalisasi tersebut agar kita bisa menikmati Jakarta yang tanpa banjir. Inilah salah satu alasan mengapa PSI menolak revisi RPJMD. Selain dari tidak ada urgensi yang cukup kuat untuk melakukan perubahan, salah satunya karena ini, karena tidak adanya normalisasi dalam konteks penuntasan banjir di Jakarta. Selain itu, ada isu lain selain tentang tidak adanya strategi pengendalian COVID-19 dalam RPJMD. Terakhir, saya mau bahas soal naturalisasi. Jadi beliau kan menjanjikan naturalisasi sebagai tujuan atau cara kita untuk bebas dari banjir. Oke lah, misalnya beliau percaya bahwa naturalisasi adalah konsep yang bisa menuntaskan Jakarta dari banjir, bukan normalisasi. Ya tolong dikerjakan gitu. Jadi sekarang ini perdebatan itu jadi tidak ada makna karena dua-duanya pun tidak dikerjakan, baik naturalisasi ataupun normalisasi tidak dikerjakan dengan baik. Bahkan bisa saya katakan progresnya nol. Tidak ada sungai yang di Jakarta ini dilakukan naturalisasi. Dikatakan bahwa sungai yang ada di dekat stasiun BNI itu dilakukan naturalisasi. Tapi menurut saya itu jauh dari kata naturalisasi. Itu hanya menanamkan tanaman-tanaman, bahkan lebar sungai itu jadi sempit karena ada tanaman. Jadi menurut saya itu bukan naturalisasi, tapi itu kembali lagi adalah kosmetik. Masalah dari pemerintahan Pak Anies menurut saya salah satunya adalah terlalu berlebihannya kosmetik. Terlalu berlebihan pada hal yang sifatnya tidak esensial, yaitu pada hal kosmetik, estetika yang sebenarnya tidak penting-penting amat. Yang penting adalah kita memiliki infrastruktur yang fundamental bisa bertahan lama dan efeknya bisa kepada masyarakat DKI Jakarta puluhan tahun ke depan. Nah, ini menurut saya gejala yang terjadi di pemerintahan Pak Anies, di mana hal-hal yang sifatnya indah-indah di foto itu malah dibangun secara masif dan difokuskan ke situ. Misalnya yang paling santer terakhir adalah soal pengecatan genteng di dekat flyover Tapal Kuda. Menurut saya hal itu tidak perlu, apalagi sampai ada penundaan peresmian flyover Tapal Kuda karena ada progres estetika yang belum selesai. Dari pengecatan, lalu penambahan tanaman-tanaman untuk indah di foto, lalu misalnya ada juga JPO yang dilepas atapnya juga biar fotonya biar bagus. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya dikurangi lah. Pemprov DKI Jakarta harus fokus kepada pembangunan yang sifatnya fundamental, bukan yang sifatnya di kulit atau di permukaan, yang sifatnya tidak penting atau tidak terlalu penting lah. Jadi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kiranya video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.